Nama aku Farah. Lengkapnya Farah Agustina Insani. Sesuai dengan namaku lahir di bulan Agustus pada tanggal 22 tahun 2000. Dan sejak aku lahir sampai umurku 20 tahun ini, aku masih setia di Magelang. Dan sekarang aku sedang menempuh pendidikan tingkat akhirku di Politeknik Keuangan Negara STAN. Video ini akan menjelaskan sedikit banyak tentang bagaimana aku sebenarnya. Aku terlahir dari sepasang suami istri yang disebut bapak dan ibu. Keseharian mereka sebagai guru. Aku anak terakhir dari 4 bersaudara. Ini kakak pertamaku. Dia sudah menikah dan aku manggilnya Mbak Tika. Lalu ini kakak keduaku. Ya, dia sudah mendapatkan tempat terbaiknya. Mas Bagus meninggalkan kami sejak 11 tahun yang lalu. Saat itu umurku 9 tahun. Itu adalah momen paling menyedihkan di hidup aku dan hidup keluarga aku. Kami harus kehilangan jagoan kami, anak laki-laki satu-satunya dari bapak dan ibuku. Semoga tenang di sana ya Mas Bagus. Lalu ini kakak ketigaku. Selisih umur kami hanya 2 tahun. Aku memanggilnya Mbak Vika. Ya, itu sekilas tentang keluargaku, motivasi terbesarku, dan tujuan hidupku, yaitu membahagiakan mereka dan membahagiakan orang-orang di sekitar aku yang menyayangi aku pastinya. Mungkin lebih tepatnya tujuan hidup aku itu bahagia dan membahagiakan. Ya, pasti aku harus bahagia atas hidup aku kan, sesuai dengan arti namaku, Farah, yang artinya bahagia. Lalu sebenarnya Farah ini siapa sih dan bagaimana sih dia? Aku seorang perempuan yang apa adanya dan suka hal yang sederhana dan tidak suka hal yang ribet. Aku dipandang oleh orang-orang yang belum mengenaliku ini sebagai orang yang judes dan galak. Padahal aslinya enggak kok. Selain itu aku orangnya perasa, sensitif mungkin ya. Selain itu aku juga gampang kepikiran, pemikir orangnya. Lalu sejauh aku mengerti tentang diriku sendiri, aku ini orangnya punya prinsip dan punya pendirian. Aku ini orangnya fleksibel, selalu berusaha bisa menempatkan aku di lingkungan dimanapun aku berada. Ya, diajak serius bisa, diajak bercanda juga bisa. Tentang kekuranganku, sebenarnya banyak sekali, tapi yang bisa aku sampaikan di sini mungkin aku ini orangnya belum terlalu yakin akan potensi yang aku punya. Aku masih terjebak di zona nyaman aku, belum berani keluar dari zona nyaman aku. Mungkin yang menghambat itu keraguan. Aku sering ragu akan diri aku sendiri, yang akhirnya aku masih tetap di zona nyaman aku dan belum berani keluar. Lalu hal yang aku sukai, ngobrol ya mungkin, lebih kayak deep talk mungkin bersama ibuku, bersama mbak-mbak aku, dan juga teman-teman aku. Aku suka ketika aku bisa menceritakan cerita hidupku dan pemikiranku, dan aku juga suka mendengarkan cerita orang. Ya intinya sih hal yang aku suka itu hal yang buat hidup aku bahagia, dan bahagia aku itu sederhana, sesimpel menikmati hidup yang dengan nyaman, dan dikelilingi oleh orang-orang yang positif dan sportif. Lalu hal yang tidak aku sukai mungkin dari diri aku sendiri, aku tidak suka ketika aku terlihat lemah, baik fisik maupun hati. Kenapa? Karena aku merasa ketika aku lemah, aku tidak merasakan semangat dalam menjalani hidup. Padahal harusnya aku menikmati hidup aku kan. Jadi ketika aku merasa aku lemah, sebisa mungkin aku langsung mencari solusi untuk menyembuhkannya. Aku juga tidak suka keributan, tidak suka membiarkan ada konflik di sekitar aku. Lalu hobi. Bicara tentang hobiku makan kali ya. Aku suka sekali makan, aku suka menyanyi. Meskipun aku sadar suaraku ini hanya pas-pasan. Lalu cita-cita seorang Farah ini apa sih? Aku dulu pernah bercita-cita sebagai guru, dulu kecil.
Tapi sebenarnya sampai saat ini pun aku belum merasa mengubur cita-citaku itu sih. Aku masih punya harapan bahwa Allah nantinya akan memberiku jalan untuk menggapai cita-citaku itu. Menjadi dosen mungkin, amin. Namun dari jalanku yang aku tempuh sekarang, mungkin aku ingin menjadi versi terbaik aku di dalam karirku nantinya, di instansi pemerintah manapun nantinya aku akan ditempatkan. Di samping itu aku juga ingin mengembangkan potensi aku untuk menjadi pengusaha. Amin. Dari semua penjabaran tadi tentang bagaimana sifatku dan karakter aku, momen kejadian yang membuat aku sadar dan mengerti siapa sih aku dan aku menemukan bagaimana sifat aku ini ketika tahun pertama aku di perantauan. Saat itu aku berangkat sendiri dan ngerasa tidak ada yang teman begitu dekat dengan aku. Jadi ya, aku apa-apa harus sendiri. Aku lebih bisa hargai waktu. Aku lebih bisa mengontrol perasaan aku sendiri karena aku lebih banyak bertemu dengan orang-orang yang baru di hidupku yang belum tahu tentang aku. Selain itu, mungkin ada satu cerita yang sedikit banyak membentuk karakter aku. Yang aku ingat, apa kata orang tuaku? Orang tuaku pernah bilang, kamu jadi orang yang baik dengan siapapun dan dimanapun kamu berada. Kalau kamu baik dengan semua orang, maka kamu akan selalu dikelilingi oleh orang-orang yang baik. Mereka juga bilang, kalau kamu sering nolong orang, nantinya kamu juga akan dibantu orang. Dan itu terjadi. Aku ingat waktu itu aku kelas 12 SMA. Di saat memang momen-momen yang aku butuh sekali handphone, informasi, data-data semuanya di handphone aku. Dan waktu itu dengan keteledoranku aku pulang sekolah, handphone aku terjatuh di jalan tanpa aku sadari. Sampainya di rumah aku baru sadar handphoneku tidak ada. Aku menangis seketika. Semua orang di rumahku menenangkanku. Bismillah, semoga ada jalan keluar. Ketika sudah beberapa jam setelah itu, aku sudah hopeless, sudah pasrah. Oke, handphone aku hilang. Namun tiba-tiba ada keajaiban datang. Ada seseorang yang datang ke rumah membawa handphone aku. Dia menemukan handphone aku dan mengembalikannya kepadaku. Seketika aku langsung terharu dan bapak aku bilang, yaitu kalau kita sering nolong orang, insya Allah kita akan selalu dibantu oleh orang. Ingat gak, kita pernah di kejadian yang sama, tapi sebaliknya kita yang nemuin handphone, kita pernah kan nemuin handphone di masjid, handphone seorang, dan akhirnya kita berusaha untuk mengembalikan itu kepada yang punya. Dan sekarang kejadian aku yang kehilangan dan aku yang dibantu. Itu adalah momen yang aku sangat ingat, pesan dari orang tuaku untuk selalu jadi orang baik dimanapun dan kepada siapapun, dan selalu berusaha menolong orang di sekitar aku. Sekian sekiranya tentang aku. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Sampai jumpa.